Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma sholli ala Rasulillah. Sahabat semuanya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita melanjutkan kajian kita di dalam kitab Fathul Qorib, masih membahas tentang salat khauf, salat dalam keadaan perang. Qala al-musannif wa syari'u rahimahullahu taala wa nafa'na bihi wa bi ulumihi fi darini amin. Salat dalam keadaan perang, cara pertama kita telah bahas, sekarang cara kedua dan cara yang ketiga. Bismillahirrahmanirrahim. Wasani, dan adapun yang kedua, ayyakuna adalah hendaknya ada siapa musuh, siapa al-adu di jihatil kiblah, di arah kiblat. Cara yang kedua adalah salat khauf, musuhnya ada di arah kiblat, fi makanin, di suatu tempat, la yasturuhum, yang tidak menutupi hum kepada adu, min ayunin nasi, dari mata-mata, min ayunil muslimina, dari mata-mata orang-orang muslim, syai'un, apa sesuatu. Maksudnya di suatu tempat yang tidak terbuka. Maksudnya di suatu tempat yang tidak tertutup. Jadi di pimakanin, di suatu tempat, la yasturuhum, yang tidak menutupi hum kepada musuh dari mata-mata kaum muslimin, sesuatu, syai'un, apa sesuatu. Artinya tidak ada tabir, tidak ada yang penghalang. Jadi lapangan terbuka, ruang terbuka, tidak ada yang nutupi sesuatu apapun dari mata-mata kaum muslimin, siapa musuh tersebut. Wafil muslimina kaslotun, dan padanya orang-orang muslim, kaslotun, adapun banyak. Orang-orang muslim jumlahnya banyak. Tuhtamalu, yang dimungkinkan, tafarruquhum, apa membagi-bagikan mereka. Nah, di sini. Jadi jumlah orang muslim banyak. Gimana caranya? Fayasufuhumul imamu, maka menjadikan sop hum kepada mereka jamaah, al imamu, siapa imam, sofa ini dengan dua sof, misalnya. Jadi imam membagi dua sof pada kaum muslimin. Wa yuhrimu, dan bertakbiratul ihram, siapa imam, bihim, dengan mereka semuanya, jami'an, semuanya, semua jamaah maksudnya. Nah, jadi bertakbiratul ihram siapa imam bersama mereka semuanya. Faida sajada, apabila sujud, al imamu, siapa imam, fi rokaatil ula, di rokaat yang pertama, sajada, maka sujud, ma'ahu, bersamanya imam, ahadus sofain, siapa salah satu dua sof tersebut. Nah, jadi sholatnya seperti itu. Bertakbiratul ihram, imam bersama-sama dengan mereka. Kemudian terus sama-sama sholatnya. Ketika imam sujud di rakaat yang pertama, maka sujud salah satu dua sof tersebut, jangan semuanya. Sajadata ini dengan dua kali sujud. Nah, wa waqafa shaful akhar, dan berdiri siapa shaful akhar, sof yang lain. Jadi sof yang lain itu tidak ikut sujud namun berdiri. Yahrusuhum, hal dalam keadaan sof yang lain tersebut, hum yahrusu, menjaga hum kepada mereka. Jadi sof yang lain itu menjaga mereka, berdiri menjaga mereka, menjaga kaum muslimin temannya itu yang sedang sholat. Faidha rofa'a, apabila mengangkat al imamu, siapa imam, roksahu, pada kepalanya, sajadu, maka sujud, walahiku, dan menyusul hu kepada imam. Jadi kalau seandainya sudah berdiri, imam dan sof yang lain sudah berdiri, maka sof yang tadinya menjaga mereka itu sujud dan menyusul mereka, kemudian sama-sama berdiri lagi. Sama-sama berdiri di rokat yang kedua, mereka tukar. Yang tadinya belakang ke depan, yang di depan ke belakang. Nah, wayatashahhadu, dan bertasahud siapa imam, bisofain, dengan dua sof tersebut. Wa yusallimu, dan bersalim siapa imam, bihim, kepada mereka jamaah semuanya. Wa hadis salatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan adapun ini salatu Rasulillah, adalah salatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, di Usfan, di daerah Usfan. Wahia, dan adapun Usfan, qaryatun, adalah desa, fi tariqil haji, di daerah haji al-Misri, yang bangsa Mesir. Bainaha, di antaranya qaryah,
Wa baina Makkah, maksudnya di antara Usfan dan di antaranya Makkah, marhalatani, adapun dua marhalah. Jadi antara Usfan dan Makkah itu jaraknya 89 km kurang lebih, karena dua marhalah itu 89 km. Sumiyat dinamakan Usfan, Sumiyat dinamakan apa salat bidalika dengan Usfan li usfis suyuli. Nah, karena derasnya banjir, karena apa namanya, li asfi suyuli, karena melandanya banjir atau derasnya banjir, fiha di dalam Korea. Kenapa dinamakan Usfan? Karena derasnya banjir fiha di dalam Korea tersebut. Nah, sekarang cara yang ketiga. Wasalis, dan adapun yang ketiga, ayakun, hendaknya ada siapa orang fisyiddatil khauf, adalah di dalam sangat takut, wal tilhamil harbi, atau perang yang berkecambuk. Nah, ini yang ketiga adalah cara di mana perang sudah dimulai, sangat takut dan perang dan berkecambuk. Huwa, adapun iltihamul harbi, kinayatun, adalah sebuah kinayah. Jadi kalimat iltihamul harbi ini adalah kinayah. Ini perang yang berkecambuk adalah sebuah kinayah. Kinayah itu kata sindiran atau kata yang tidak sebenarnya maksudnya. An syiddatil ikhtilati, dari sangatnya bercampur bainal qaumi, di antara kaum, bihaisu, dengan sekiranya, ya tasiku, yang dengan sekiranya menempel, lahmu ba'dihim, apa daging sebagian mereka, biba'din, dengan sebagian yang lain. Ya, maksudnya iltilhamul harbi adalah sebuah kinayah karena sangatnya bercampur suatu kaum tersebut, saking bercampurnya menempel daging yang satu dengan daging yang lain. Fala yatamakkanuna, dan tidak mungkin siapa mereka min tarkil kitali, dari meninggalkan peperangan, wala yaqdiruna, dan tidak mampu siapa mereka ala nuzuli, atas turun, ingkanu, apabila ada siapa mereka rakiban, hal dalam keadaan berkendaraan, atau rukbanan, hal dalam keadaan berkendaraan, wala alal ihrafi, dan tidak juga memungkinkan atas mereka li ihrafi, berpaling, inkanu musyatan, apabila ada siapa mereka musyatan, hal dalam keadaan berjalan. Jadi ya memang mau nggak mau harus perang. Payusolli, maka caranya bagaimana? Payusolli, dan salat, kullun, siapa semua, tiap-tiap, minal qaumi, dari kaum tersebut. Artinya salat sendiri-sendiri, tidak ada yang mengimami. Nah, salat sendiri-sendiri. Kaifa, hal dalam keadaan bagaimanapun, amkanahu, yang memungkinkan apa salathu padanya orang, rojilan, baik itu dalam keadaan berjalan, masyian, maksudnya berjalan, au rukbanan, atau dalam keadaan berkendaraan. Jadi sholatnya bagaimana mungkin yang dia bisa, mau dia dalam lari, mau berjalan, atau mau dalam berkendaraan. Mustaqbilal kiblati, nah, hal dalam keadaan menghadap kiblat, au ghairu mustaqbilin laha, atau tidak menghadap kiblat. Pokoknya bagaimanapun perang, ya dia perang. Dia sholat dalam keadaan perang, bagaimanapun dia bentuknya, mau lari, mau berjalan, mau berkendaraan, dan tidak membatalkan sholatnya. Wa yu'dzaruna, dan dimaafkan siapa mereka, fil a'malil kasirah, di dalam perbuatan-perbuatan yang banyak. Di sholat biasa, sholat yang normal, nah hal ini tidak dimaafkan, artinya membatalkan sholat. Namun di posisi sholat yang sangat takut dan dalam keadaan perang dan berkecambuk, maka kondisi-kondisi yang dijelaskan tadi di atas tidak membatalkan sholat dia. Nah, fis sholati, di dalam sholat. Dan dimaafkan siapa mereka, fil amalil kasiroh, di dalam amal-amal yang banyak, perbuatan-perbuatan yang banyak, fis sholat, di dalam sholat. Kadurobatin, seperti pukulan-pukulan, mutawaliyatin, yang berturut-turut, seperti pukulan-pukulan berturut-turut, ya tidak membatalkan sholat. Nah, kadorobatin mutawaliyatin. Namun kalau seandainya sholat biasa, nah ini membatalkan sholat. Itu saja, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.